Ah, Anda tahu ya sifat stroberi itu manis, kelihatan merah merona, kelihatan menarik, kelihatan cantik ya. Stroberi, udah pernah lihat stroberi belum? Nah, Pak, kan kayaknya tadi kita ngomong ke mute deh, Pak. Iya, baru di open cam. Oke, tadi kita sudah opening ya, guys. Saat ini kita sedang ada penjelasan dari Pak Sudaryono. Oke? oh udah diam. Udah. Ayo. Jadi stroberi itu kan nampak merah merona begitu ya, cantik, kemudian imut, manis. Tapi sayangnya dia itu gampang busuk, gampang rapuh. Anda petik pagi, dimakan siang udah rapuh, udah layu. Apalagi sore udah busuk. Artinya apa? Anda itu nampaknya cantik, nampaknya merah merona, nampaknya good looking, nampaknya inovatif, kreativitas, pokoknya lincah lah gitu ya. Agile lah, bahasa Sundanya lincah itu agile ya, agility lah gitu. Tapi begitu ada benturan-benturan sedikit, langsung menyerah, langsung frustasi, langsung depresi. Sehingga apa? Strawberry generation itu intinya bagaimana merubah generasi yang rapuh menjadi generasi yang tangguh, yang pantang menyerah, yang gigih, yang tekun. Nah, dengan kondisi eksternal yang akan mengganggu fokus Anda. Jadi untuk yang tidak meningkatkan Anda tumbuh dan berkembang harus bersikap bodoh amat. Contoh, Anda lagi belajar tentang manajemen pemasaran. Di jam yang sama, di hari yang sama, hari ini jam 9 sampai jam 10.30. Anda hanya boleh fokus mempelajari manajemen pemasaran. Yang lain, bodoh amat. Di luar ada banjir, di luar ada hujan, di luar ada orang nangis, ya kan? Itu informasi-informasi yang mengganggu fokus Anda, sehingga manajemen pemasaran tidak bisa masuk, karena terintrap oleh peristiwa-peristiwa di luar diri Anda. Jadi milenial itu generasinya canggih. Kenapa canggih? Karena sehari-hari berteman, berselancar dengan yang namanya
internet. Sehingga informasi apapun itu bisa Anda dapat dengan mudah dan dengan cepat. Ya. Tetapi mengelola informasi itu menjadi sebuah informasi yang valid, reliable, dan bisa dikembangkan menjadi sebuah kompetensi itu perlu kegigihan. Nah, jadi stroberi itu Anda kelihatan cantik, kelihatan kreatif, kelihatan good looking. Tapi kalau ada benturan sedikit, Anda rapuh. Bagaimana cara meningkatkannya? Harus fokus pada apa yang Anda lakukan saat ini, detik ini. Di luar itu, bodoh amat. Contoh, Allahu Akbar, langsung Anda bergerak untuk sholat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu ditunda nanti, kepikiran nggak kira-kira? Nah, itu. Anda dapat tugas nih ya, Senin diberesin. Begitu Anda punya pikiran, oh masih ada Selasa, masih ada Rabu, sampai masih ada Minggu. Akhirnya apa? Senin itu beresin tugasnya. Selasa ada tugas lagi nggak? Ada, beresin lagi. Nah, itu tadi di-mention di awal ya, Pak ya. Assignment yang udah di Cani. Oke, assignment yang udah masih belum dikerjakan gitu kan ya. Tadi udah kalian share juga tuh di awal siapa-siapa aja. Jadi sampai dengan jam 12 ya. Karena tadi di awal mic-nya masih ke off. Oke, lanjut Pak. Oke. Jadi kenapa tadi saya bilang seperti itu? Karena begitu Anda menunda satu tugas, maka tugas berikutnya juga akan tertunda. Tugas berikutnya lagi tertunda lagi. Jadi apa? Lakukan saja. Itu cara menghindari supaya Anda tidak loyo, tidak khawatir, tidak cemas. Yang tadi saya sampaikan, begitu dengar suara adzan zuhur, Anda langsung sholat, kira-kira lega apa enggak tuh? Lega daripada jam 1, tadi saya belum sholat tuh. Nah, akhirnya apa? Anda gelisah, khawatir, gara-gara menunda sholat. Anda resah, khawatir, gelisah, gara-gara menunda tugas. Anda resah, khawatir, gara-gara menunda pekerjaan, menunda belajar. Apa orang nggak boleh ngeluh? Boleh, manusiawi. Cuman ngeluhnya jangan diperlihatkan, cukup sebentar saja. Langsung move on lagi gitu. Jadi caranya seperti itu. Apa hubungannya dengan marketing? Marketing itu sekarang sudah masuk marketing 5.0. 5.0. Ya. Oke. Societe juga 5.0. RI baru 4.0. Tapi nanti akan menjadi 5.0 nggak lama lagi. Cirinya bagaimana? Kalau marketing 1.0 itu perusahaan hanya membuat produk, hanya membikin sebanyak-banyaknya. Hanya membuat. Karena marketing 1.0 itu diciptakan pada saat mesin uap ditemukan oleh James Watt. Tahunnya 1776. Nah, begitu ketemu mesin uap, kan ada mesin nih. Bikinlah produk sebanyak-banyaknya. Enggak kepikiran tuh ini laku apa enggak ya produk. Enggak berhubungan dengan dia ditanya apa kebutuhan manusia. Enggak ditanya tuh kebutuhan manusia apa ya. Dia bikin aja. Nah, masuk marketing 2.0 itu langsung mikirin ini kebutuhannya, ini produk ini dibutuhkan oleh manusia apa enggak ya. Sudah mulai survei pasar. Sudah mulai melihat segmen pasar. Sudah mulai melihat pasar sasaran, pasar target. Sampai ini produk untuk usia berapa ya? Ini produk untuk laki atau perempuan ya? Itu marketing 2.0. Sudah mulai memikirkan kalau saya bikin produk banyak kalau nggak laku bagaimana ya? Nah, sudah mulai mementingkan kebutuhan pelanggan. Naik ke level 3, marketing 3.0. Sudah mulai menggunakan rasa, menggunakan nilai, value, bukan ya misalnya adik siapa perlu Indomie ya, dulu kan cuma satu ya, merek mie dulu cuma satu kan ya, Indomie,
seleraku. Nggak ada pilihan lain. Nah, marketing 3.0, konsumen sudah mulai milih-milih nih. Sudah mulai milih-milih kan. Jadi makin bingung nih orang, saking banyak produk nih. 3.0 ya. Kamu perlu jilbab, milih nih. Perlu lipstick, milih nggak? Nah, tapi pada saat 2.0, lipstick cuma satu-satunya. Bikin lipstick aja. Nggak dikasih tahu caranya. Nah, 3.0 mulai kenal yang namanya iklan. Tahu iklan nggak? Ada produk, diiklankan. 2.0 itu TV, cuma TVRI. TV cuma TVRI dulu, Mas. Sampai tahun 1989. Baru TVRI satu-satunya. 93 muncul Indosiar. 90 muncul TPI. Sekarang sudah ada lebih dari 200 TV lokal dan nasional. Sehingga dibanjiri oleh iklan. Nah, itu marketing 3.0. Sudah kenal namanya iklan. Karena apa? Dia milih. Indominya mau milih apa? Rasa soto, rasa tongseng, rasa bakso, rasa apa lagi? Rasa apa aja tuh itu? Spesialis. Kari, macam-macam. Sampai bingung ya, orang bikin mie sampai mie hijau lah, lo mie apa? Mie over. Mie over, mie apalagi mie yang panjang gitu. Nah, itu marketing 3.0. Ngerti nggak maksudnya nih? Udah mulai itu. Marketing 4.0 karena sudah mulai TV banyak, sudah kenal yang namanya internet. Tahu internet ya? Kalau internet itu yang di atas tuh ya. Internet kan asbes tuh ya. Kalau internet itu yang Anda pakai itu. Nah, marketing 4.0 selain produknya banyak, ya kan? Selain selera Anda yang semakin beraneka ragam, sudah dihadirkan yang namanya online. Shopee, Bukalapak. E-commerce ya Pak ya? Iya, buka diri. Apalagi? Tokopedia. Tokopedia, Foodpedia. Macam-macam. Nah, itu marketing 4.0. Sudah mulai masuk internet karena sudah dikenal yang namanya handphone. TV sudah banyak. Bahkan TV Android sekarang sudah bisa. Itu marketing 4.0. Artinya apa? Marketing untuk dari individu ke sosial. Jadi mulailah Anda beli barang, nanya ke temannya. Ini bagus enggak loh? Bagus, gue juga pakai kok. Bagus, bagus. Apa ya? Dari eksklusif ke inklusif. Walaupun dia komunitas, bentuk komunitas, tapi dia punya produk nih. Lu bagus enggak? Bagus, bagus, bagus. Nah, testimoni lewat review ya. Nah, lewat apa tuh? Online e-commerce tadi. Ada review. Ya, e-commerce tuh. Nah, mulailah dikenal yang namanya 4.0 itu digital marketing. Istilah kerennya. Apa bedanya e-commerce dengan digital marketing? Kalau e-commerce itu kan elektronik perdagangan. Commerce. Jadi penjualan menggunakan elektronik. Platform ya, ada Ya, platformnya. Kalau digital marketing mengelola informasi tadi menggunakan media digital. Itu beda. Kalau e-commerce itu transaksi elektroniknya menggunakan Bukalapak, Shopee dan sebagainya, tapi mendesain sebuah aplikasi, mendesain sebuah Shopee, mendesain sebuah apa itu menggunakan namanya digital marketing. Jadi pengembangan softwarenya. Strategi penjualannya. Ya, strategi penjualannya Ya. menggunakan media digital. Makanya kan gak banyak toko-toko nih, misalnya satu perusahaan dia ada buka di Shopee, buka juga di Tokopedia, gitu. Itu salah satu strategi untuk pengelolaan marketingnya. Kalau misalnya kayak Pak Victor nih, ada teman kita PK2 Pak di perhotelan. Misalnya yang ingin tahu ada open di Traveloka, ada juga di tiket.com gitu ya Pak ya. Jadi memudahkan customer ya Pak untuk bisa menjangkau kita gitu. Pilihan lebih banyak. Betul. Nah, itu marketing 4.0. Marketing 5.0 itu adalah teknologi untuk kemanusiaan. Udah mulai mikir nih.
kalau saya beli barang ini, manfaatnya apa buat saya? Karena saya mengeluarkan uang misalnya 100 juta. Nilai 100 juta yang saya bayarkan ini, benefitnya buat saya apa? Ini harga laptop berapa nih? 10 juta. Bagaimana caranya laptop yang saya beli 10 juta ini bisa menghasilkan lebih 10 juta? Apa yang akan dilakukan? Bagaimana saya beli singkong yang mentah ini sekilo 2.000? Bagaimana supaya nanti jadi 10.000? Menggunakan apa? Teknologi. Makanya masuk marketing 5.0. Singkong di tangan dia itu mungkin sekilo 2.000. Di tangan si Encon, siapa namanya Encon? Itu dia rebus, dia belah, dikasih sedikit keju, naik harganya. Kemudian di tangan siapa nih? Eka. Diiris kecil-kecil, tipis-tipis, digoreng, dikasih bumbu. Jadi apa namanya? Keripik singkong. Sama siapa lagi sampingnya? Maria. Dikemas menggunakan animasi plastik diwarna-warnai. Jadi Tela. Benar nggak? Sebut merek. Iya, itu sebut merek. Kesukaannya Pak Yono Kitela. Nah, itu contoh. Itu baru singkong. Baru kan terus kentang, terus jagung. Jagung di mata dia mungkin rebus saja dimakan. Di mata dia dijadikan apa? Popcorn. Di mata ini dijadikan apa lagi? Ya. Terus sama kamu jadi apa lagi? Yang dijual di dimsum itu? Dimsum apa ya? Yang ya, ada kuahnya sweet itu. Sweet corn. Apa namanya? Ada kuahnya itu. Nah, itu namanya marketing 5. Marketing 5.0. Nah, kira-kira Anda sebagai mahasiswa bisnis digital itu, bayanganmu itu masuk level marketing 5.0, 3.0, 4.0, 2.0, atau bahkan 1.0? Ayo. Nah, yang dia melihat singkong direbus, itu 1.0. Yang lihat kamu singkong kemudian direbus, dikasih sedikit keju, masuk 2.0. Dia sudah mulai diiris-iris, kemudian dibentuk, masukin ke apa namanya ke ya, jadi 4.0. Dia sudah pakai teknologi, dikasih merek, dikasih ini, dijual secara online, itu namanya marketing 5.0. Untuk menginovasi dari singkong tadi direbus sampai Kitela itu perlu mental yang tangguh. Jangan cengeng, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Kenapa ini kok muncul strawberry generation? Nih contohnya. Pribadi saya. Orang kampung nih ya. Orang kampung. Kemana-mana jalan kaki. Karena nggak ada motor, nggak ada sepeda. Sehingga kakinya kuat. Itu berapa puluh tahun lalu ya Pak? Ya, singkat cerita sampai saya rektor, sampai saya warik, sampai saya S3, sampai saya rektor kepala. Itu kan bukan kun fayakun ya, melalui proses yang panjang. Wah, fondasinya kuat. Nah, anak saya tidak mau menderita seperti saya. Ya kan? Akhirnya apa? Dia sekolah pakai sepatu. Dia sekolah diantar ke sekolahan, pulang dijemput. Terus sampai di rumah, seragam sekolah disiapin sama bibi, asisten. Terus manggil, teh minum, diambilin. Teh ambilin kaos kaki, diambilin. Sehingga apa? Manja. Padahal niat saya itu supaya anak saya nggak usah seperti saya. Ya kan? Harusnya supaya nggak terbentuk mental strawberry tadi, harus diperlakukan seperti saya, tetapi dari sisi apa? Sains dan teknologi. Sehingga apa? Kamu tidak fokus kepada enaknya. Oh, tenang aja. Di rumah ada asisten. Justru karena ada asisten, maka waktu saya gunakan untuk mengembangkan diri. Nah, ini perlu mindsetnya perlu direvolusi.
Mindset Revolution to Becoming Champion. Ada bukunya itu saya. Merubah pola pikir, Mindset Revolution to Becoming Champion. Ya. Merubah pola pikir untuk menjadi pemenang. Nah itu contohnya. Jadi Anda jangan terlena. Ini siapa yang cantik nih? Maria. Kamu di rumah ada asisten rumah tangga nggak? Nggak ada. Cuci sendiri. Masak sendiri. Semua sendiri. Terus belajar juga. Nah, segera itu. Segera berhasil. Segera sukses. Nyari orang yang bisa membantu pekerjaan dia, yang masak, nyuci, gosok. Sehingga waktu yang digunakan untuk masak, nyuci, gosok bisa digunakan untuk belajar. Sehingga dia bisa numbuh berkembang, usia masih muda, pikiran dewasa, usia masih muda, penghasilan dewasa, dan sebagainya. Itu namanya merubah strawberry generation dari yang rapuh menjadi yang tangguh. Itu kalau merubah singkong menjadi ketela, perlu ilmu nggak? Nah, ya kan? Kalau kamu ada asisten rumah tangga, kemudian semua dilengkapi sama asisten, kamu nggak belajar, bisa nggak? Enggak. Itu yang penting zaman sekarang itu. IPK Anda boleh tuh 4,0. Harus itu. Untuk menunjukkan bahwa Anda pinter. Nanti kalau perlu pasang di mading itu transkrip nilainya. Supaya kalau tamu datang, kamu hebat ya. Anaknya lahir, ayah hebat. Malu nanti anaknya kalau nggak seperti bapaknya gitu. Makanya kalau saya ini sampai dokter gitu ya, IPK-nya 3,9 misalnya. Anak saya beban nanti, ayah saya pinter, saya enggak ya. Tergantung ada responnya. Itu namanya strawberry generation. Jadi saya nggak mau anak saya susah, tetapi dia ada asisten, waktunya digunakan untuk apa? Untuk menumbuhkan diri. Kenapa? Semua sudah dilengkapi fasilitas. Jangan sampai Anda semua pasti lengkap, lalu terlena, merasa nyaman, lalu berhenti tumbuh. Zona nyaman itu, bahasa Jawanya comfort zone, itu bahaya. Karena bahagia itu masalah. Ngerti nggak maksudnya? Bahagia itu masalah. Kamu punya tugas ya? Tugas itu masalah nggak? Ya kan? Nah, begitu kamu udah selesai tugas, nilainya bagus, seneng nggak? Bahagia ya? Karena menyelesaikan masalah. Kamu kemana-mana kan jalan kaki ya, Neng ya? Encon? Jalan kaki ya? Panasan kehujanan. Terus nabung, pengen beli motor kan? Kira-kira seneng kalau punya motor? Dari jalan kaki ke naik motor. Ya, karena menabung. Itu menghemat kan, menunda kan? Menunda kesenangan kan? Berarti kan masalahnya apa nggak punya motor. Begitu punya motor seneng nggak? Nah, tugas mata kuliah, beban. Jadi bahagia itu adalah kemampuan menyelesaikan dari satu masalah ke masalah yang lain, sehingga tanpa sadar dalam waktu singkat ada numbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Gara-gara apa? Mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Pada saat Anda menyelesaikan permasalahan itu, kan rumit ya, pusing ya, susah ya. Itu namanya nilai penderitaan. Anda harus menikmati penderitaan. Karena penderitaan bagi Anda itu berkah bagi yang lain. Ngerti nggak? Kamu sakit? Sakit misalnya ya. Perlu dokter nggak? Perlu. Kalau dokter, kalau ada orang sakit kerja nggak? Nah, berarti sakitnya kamu berkah bagi dokter. Kamu menderita kan sakit ya? Menderita nggak kalau sakit? Ya, tapi penderitaanmu itu berkah bagi dokter. Anda bisa bayangkan ya kalau nggak ada orang sakit? Dokternya ngapain? Iya. Iya. Anda bodoh kan misalnya ya. Anda belajar. Kalau Anda lahir langsung pintar, kira perlu guru atau perlu dosen nggak? Nah, karena Anda bodoh, berkah bagi guru, berkah bagi dosen. Makanya menikmatilah kebodohan. Suatu saat nanti, kamu akan menikmati kepintaran, karena merasa bodoh.
Kan ilmu itu makin dipelajari, makin nggak ngerti toh. Paham ini, oh ini nggak ngerti. Paham ini nggak ngerti. Paham ini nggak ngerti. Sebenarnya Anda ini tidak memahami apa-apa. Tapi lama-lama apa? Apa-apa paham. Kalau Anda merasa tidak bisa, terus tiba-tiba apa-apa bisa. Tapi kalau udah merasa bisa, oh itu mah kecil, gampang. Oh itu mau bisa, oh itu. Akhirnya apa? Apa-apa jadi nggak bisa. Karena merasa bisa. Itu namanya apa? Rendah hati. Makanya kalau sujud, jidat Anda itu adanya di lantai. Pantat Anda adanya di atas. Jadi kalau Anda nggak menggunakan akalnya, sebenarnya lebih berharga yang dikeluarkan dari pantat dibanding Anda. Kenapa? Kalau sujud kan kepalanya ya, pantatnya naik ya. Kalau pantat ngeluarin apa tuh? BAB ya. Berarti kalau Anda tidak menggunakan akalnya, sama dengan BAB kamu itu. BAB mending kalau taruh di sawah jadi pupuk padi. Kalau Anda tidak menggunakan akalnya, nah itu. Makanya hidup itu harus harmoni dengan alam, dengan akal, dan dengan Tuhan. Itu trilogi sukses. 3 tadi kan ya? Trilogi. Tri berarti 3. Itu namanya Sulastri atau Tri Santoso, nah beda lagi. Harmoni dengan alam, dengan akal, dan dengan Tuhan. Kenapa dengan alam? Yang bikin kamu hidup kan alam. Nasi dari mana? Oksigen dari mana? Bengkoan? Yang bikin kamu cantik? Lidah buaya? Yang bikin kamu glowing? Dari mana? Alam. Ya. Kalau Anda mau sehat, makan dari mana? Alam. Jangan dari kulkas. Nah itu contoh artinya apa? Anda bisa bangkit untuk tumbuh dan berkembang. Ini saya ngomong gini nih, kalau nggak dihentikan sama Ibu Nin, saya keterusan. Panjang. Dan ngalir, low. Nah, sekarang mau diskusi, silakan ada curhat apapun itu. Nah, sharing. Lebih ke jadi saya akan memberikan argumentasi yang logis, yang make sense, yang masuk akal, dan kira-kira Anda merenung, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, kira-kira saya punya passion apa yang saya bisa tumbuhkan untuk menjadi lebih baik. Allah ngasih akal ke saya, bisa saya gunakan untuk apa benar tuh harmoni dengan alam, Tuhan, dan akal itu bisa meningkatkan kompetensi. Monggo, silakan. Ayo, boleh. Mahasiswa BISDI. Siapa? Yuk. Aktif bertanya dengan teman-teman yang dari PK2 juga boleh. Ingat ya, saya bukan dosen Anda. Saya itu bukan dosen Anda. Kalau dibilang dosen itu cuma status di formalitas saja. Intinya apa? Kita ini sahabat, teman, dan bisa tukar menukar informasi. Kenapa Anda itu lebih hebat dibanding saya? Ya. Yuk, boleh sambil Assalamualaikum. Disiapkan pertanyaannya. Bukan pertanyaan sih, lebih ke arah sharing. Ya, berarti misalnya Aska, Pak, saya kesulitan bisa bangun pagi nih, gitu. Saya contoh sederhananya. Tadi udah Terus bagaimana untuk bisa saya join lah. Ya. Kalau udah selesai saya join ya. Kuliah padat ya, itu. Tapi di tengah-tengah itu saya juga masih di lagi gitu. Coba nunggu balik. Makan lagi dari ide-ide. Ya sebentar lagi ya. Ya. Di WA linknya aja. Aku suka menjadi suka pegang kas besar. Nah itu aku nggak tahu itu koneknya kemana aja. Iya, kenapa Nesti? Saya ini pas saya lagi apa nih ya? Ayo mana? Yang menanya? Kita bingung. Ayo boleh. Aska, Rehan, Opung, atau Encon boleh. Maria juga boleh. Ayo, Disdi. Ya, ini tanda-tanda strawberry generation semua nih berarti ya, Pak. Ya. Karena begini ya, ini saya ceritakan ya.
Kenapa Anda itu suruh bertanya, suruh debat, diskusi itu malu? Biasanya pertama takut salah. Yang kedua takut nggak berkualitas pertanyaannya. Yang ketiga nggak enak sama temannya, ya kan? Anda nggak kira-kira kalau Anda kuliah itu dosennya lupa ngasih tugas, Anda minta tugas? Ada? Nanti yang lain diem Kayaknya semua. yang ada bahagia deh, Pak. Ya, saya kemudian Anda minta tugas. Yang lain kira-kira komennya apa? Gitu ya. Nah, nih, karena dari SD sistem pendidikan kita itu dilarang banyak melakukan gerakan inovasi. Misalnya apa? Matematik itu kalau saya tanya 2 tambah 2 itu berapa? 4. Kalau anak saya jawab 5 kurang 1 boleh nggak? Ya, terus 3 tambah 1 boleh nggak? Itu di sekolah dimarahin apa enggak? Disalahin apa enggak? Salahin kan ya? Padahal sama-sama 4. Sehingga apa? Inovasi, kreativitas itu dihambat. Kenapa? Karena gurunya bukan top 10 best dari kampus yang unggulan. Coba kalau gurunya itu keren gitu ya, lulusan terbaik universitas dan digaji yang tinggi gitu, pasti ini mau jadi guru itu. Ya kan? Sehingga apa? Ya itu tadi. Kira-kira kalau Anda naik ke kursi dimarahin apa enggak? Naik, marahin ya. Padahal bisa jadi dia calon atlet loncat tinggi itu. Kalau SD aja ngeloncatin kursi, nanti udah SMA bisa ngeloncatin pagar, udah S1 ngeloncatin apa? Benteng, jadi atlet loncat tinggi. Ya toh? Waktu Anda di kelas sambil nyanyi, boleh nggak diomelin nggak? Diomelin. Padahal Agnes Monica itu, Anggun C. Sasmi itu penyanyi profesional. Pada saat sekolah di SMA 68 diomelin sama gurunya, kamu nyanyi melulu. Akhirnya apa? Dia tampil konser, ternyata lebih banyak menghasilkan uang. Sampai sekolahnya nggak diterusin. Ya kan? Tapi Anda jangan ikutan seperti itu. Dia punya passion nyanyi. Kalau kamu berhenti kuliah, passionmu mau ngapain? Abang Cani. Kalau kamu tiba-tiba berhenti kuliah, saya kayak pengen kayak seperti Steve Jobs. Nggak terusin kuliah, dia punya Apple. Iya kan? Belum tahu. Kenapa? Ya karena kamu belum punya visi. Visi produktif itu belum Anda miliki. Anggun C. Sasmi sudah ketahuan, oh ternyata ini sekolah malah mengganggu nyanyi saya. Akhirnya apa? Kayak terusin. Terus kalau kamu Con nggak kuliah, ada aktivitas yang menghasilkan lebih banyak nggak kalau sekarang nggak kuliah? Nggak ada kan? Makanya jangan bilang, oh, guru-guru dosen bilang, lihat tuh Steve Jobs nggak lulus saja sukses. Lihat tuh Mark Zuckerberg drop out sukses. Karena dia sudah punya visi personal, sudah punya visi produktif. Itu Steve Jobs bukan Encon. Ini kan latah ya, orang-orang kadang-kadang ya. Tuh lihat tuh, dia nggak tamat kuliah aja jadi sukses. Karena dia sudah tahu visi. Rocky Gerung kuliah di UI berapa kali tuh? Bukan dia di DO sama UI, tapi Rocky Gerung men-DO UI gitu loh. Karena dia sudah tahu apa yang mau dipelajari gitu loh. Anda boleh berhenti dari bisnis digital kalau udah menguasai ilmunya bisnis digital. Udah menguasai belum? 4 tahun Anda kuliah, walaupun sudah tamat, Eskom belum tentu menguasai ilmu yang namanya bisnis digital. Makanya jangan berhenti. Kalau mau lanjut lagi S2, S3 gitu. Nah itu. Boleh tadi sharing diskusi Cok. Ya. Top. Mari ya. Kan kalau misalkan ini kalau berbasis ini dibilangnya nafi ya Pak. Terus kalau misalkan ada tekanan itu langsung intinya banget. Nanti ini juga kayak gitu kan, misalkan kayak ada yang nggak kira-kira itu kayak gimana ya gitu. Nah kalau misalkan kita kan pengen satu usaha gitu, yang dibilang tuh generasi Snowden itu sepertinya gimana caranya kita biar walaupun kita disebutnya generasi tersebut tapi kita bisa
Kalau nggak kayak gitu gitu. Kalau misalkan kita lagi buat satu istilah, apa ada cara atau saran yang bisa kalian kasih gitu? Strawberry generation itu adalah istilah yang juga oleh Tio Sasaki dari Jepang. Ya, itu kan waktu Jepang awalnya kan rapuh tuh. Sekarang Jepang kan tangguh. Nah, itu ada orang ide seperti itu. Korea juga kan rapuh nih. Sekarang Korea kan canggih. Itu negara. Terus personal nih. Ada namanya filsafat stoicism. Nah, ini. Jadi Oke. ada peristiwa-peristiwa yang bisa kamu kendalikan. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan adalah pikiranmu, perasaanmu, dan akalmu. Yang nggak bisa kamu kendalikan itu adalah peristiwa-peristiwa di luar diri kamu. Misalnya ini dua-duanya ini mengalami penderitaan. Ini dua-duanya samain dua-duanya. Jadilah dua-duanya ini orang pinter lah. Ini PK-nya 4, ini PK-nya 4. Oke ya, 4. Tapi pada saat kerja di kantor, ini dua-duanya dimarahin, diomelin. Kamu nih PK-nya tinggi kok. Kerja nggak bisa segala macam. Yang satu bilang alhamdulillah, yang satu dia mikir. Iya ya, kok saya nggak bisa ini. Yang dia ya sudahlah, itu kan bukan saya. Yang penting saya PK 4, saya nyari celah positifnya aja. Toh yang ngomel kan di luar kontrol saya. Saya nggak bisa tuh nyuruh dia jangan marah. Bisa nggak? Nggak bisa. Kata Imam Syafi'i apa? Biarkan orang lain tuh semarah-marahnya kepada saya akan diam saja. Silakan orang lain memfitnah sefitnah-fitnahnya ke saya juga akan diam saja. Kenapa? Saya tidak bisa mengontrol dia nggak boleh marah. Bisa nggak? Jangan marah dong Pak. Saya kan atasan kamu. Kamu macet misalnya dari rumah ke sini kan. Bisa nggak mengendalikan macet? Nggak bisa kan? Yang bisa dikendalikan apa? Pikiranmu terhadap peristiwa macet. Responmu terhadap peristiwa macet. Oh ya sudah. Karena ini macet, ya saya nyalain laptop saja. Apalagi naik angkot kan. Nanti orang lain komentar lagi. Loh, sok pinter kamu nih. Diangkut nyalain laptop segala macam. Ya bodo amat gitu loh. Artinya kan kamu nikmati macet. Dan bisa nonton tutorial Smart PLS misalnya. Tutorial Tableau misalnya. Dalam kondisi macet. Nah, ngerti nggak maksudnya, Jam? Jadi selalu ada celah positif yang Anda bisa lakukan pada saat menghadapi situasi yang nggak sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, quotes-nya tuh bagus sekali, ya. Ya, ingat ya, selalu ada celah positif yang bisa Anda lakukan dalam kondisi apapun. Saya nunggu bis murni ya, di halte depan. Anda pernah lihat kan siapa namanya? Ya. Lagi begini aja. Tahu yang Anda pikirkan tentang saya? Mungkin bisa ngelamun. Pak Yono kan ada mobil, ngapain naik bis? Anda mempersepsikan tentang saya sok tahu gitu. Padahal saya lagi bengong liatin tang setting, liatin apa, itu mengimajinasikan. Kira-kira bikin buku apa lagi enaknya ya. Padahal nongkrong di halte itu. Buku ini sudah dibikin, buku itu sudah dibikin. Bikin buku apa lagi ya? Padahal lagi nongkrong di halte. Ngerti nggak maksudnya? Tapi orang yang tidak tahu tentang saya, mempersepsikan, ngapain Pak Yono ada mobil nungguin bis. Nanti yang naik mobil enak ya. Naik bis tuh bisa tidur. Ya kan? Yang di mobil murni lihat ke bawah ada mobil, enak ya di mobilnya. Kaya itu. Padahal nggak tahu nih kredit apa cash. Ya kan? Itu namanya apa? Tirani pendapat orang lain. Biarkan dirimu menjadi dirimu apa adanya. Karena Allah itu ngasih sidik jari, nggak ada yang sama. Ya kan? Nggak ada yang sama itu, padahal segini doang.
Berarti apa? Anda itu unik. Tidak ada yang bisa nyamain Anda. Misalnya John punya pacar ya. Udah punya belum? Karena kamu cintanya itu 300%. Ya, terus pacarmu bilang gini, John, kamu lebih cantik dah kalau rambutnya dipotong. Ikutin tuh. Ya kan? Terus kok kayaknya kalau ditambah dengan bibir yang pakai lipstik lebih cantik lagi dah. Ikutin lagi tuh. Wah, kayaknya kalau bajunya menggunakan ini ikutin lagi. Apa ya? Semua udah diikutin. Pacarnya belum puas juga. Kenapa? Dia mengikuti pendapat si pacarnya itu. Terus akhirnya pacarnya ngajak, John, kan kita sudah pacaran lama nih. Kita action aja lah misalnya. Kan sudah pasti jadi suami toh. Nah, dikasih juga karena cinta 300% kan. Akhirnya apa? Action dia di bulan purnama. Di bawah naungan pohon yang rindang lah di hotel berbintang, bintang Kejora kayak apa. Akhirnya diikhlaskan kan. Akhirnya terjadilah pertandingan persahabatan. Akhirnya apa? Hamil dia. Terus kata cowoknya apa? Aduh, bingung dia. Kenapa? Dia dikendalikan oleh cowoknya. Apa artinya? Rambutnya pendek diikutin, suruh pakai lipstick diikutin, suruh pakai baju diikutin, suruh ngasih kehormatannya diikutin. Akhirnya siapa yang susah? Iya, kenapa? Mendengarkan pendapat orang lain. Hati-hati dengan persepsi orang lain. Lalu apakah kita bisa dengarkan Pak Yono? Ya dengarkan, tapi difilter dengan baik itu. Kamu tulus apa enggak ngasih taunya? Ini namanya stoicism. Sehingga apa? Anda tidak menjadi apapun, hanya menjadi boneka orang lain. Nah ini penting ya. Walaupun direkam nggak apa-apa ini ngomongin. Kan nggak ada. Iya. Ya kan? Nah itu John maksudnya John. Paham nggak kira-kira? Nah, misalnya ada pressure gini nih, ya wajar lah. Dunia kan isinya cuma dua kutub. Kalau nggak positif ya negatif. Kalau nggak kaya ya miskin. Kalau nggak terang ya gelap. Kalau nggak siang ya malam. Lebih baik Anda menyalakan lilin daripada meratapi kegelapan. Tuh, renungkan tuh. Siapa yang bilang tuh? Kan Bapak barusan. Lebih baik Anda menyalakan lilin daripada meratapi kegelapan. Lebih baik Anda sediakan payung daripada meratapi hujan deras. Lebih baik Anda pakai kacamata hitam dibanding langsung memandang matahari nggak pakai kacamata. Matahari panas Anda bisa hindari nggak? Anda bisa komplain nggak? Enggak, memang matahari panas. Yang bisa Anda siapkan apa? Respon Anda dalam menghadapi teriknya matahari. Ya. Peristiwa ditambah respon menentukan hasil. Ya kan? Bisa nggak berhenti kalau nggak diberhentikan ngomongnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat sharing-sharing santai di hari Kamis ya, yang alhamdulillah semuanya juga bisa pahami ya, karena lebih simple penjelasannya dan masuk juga banyak sekali contoh-contoh mulai dari marketing 1.0 sampai dengan 4.0 seperti apa ya kan. Nah, dari sini harapannya bisa menumbuh kembangkan passion kalian ya, dan berusaha lebih kayak yang mengarah untuk tidak menjadi strawberry generation tadi ya Pak ya. Bisa lebih membuka pikiran dan hati tentunya. Intinya Anda mulai belajar hidup minimalis. Kan sering sekali ya, rumah minimalis. Hidup minimalis itu artinya apa? Yang ada pada diri Anda itu apa yang Anda butuhkan. Kalau yang nggak Anda butuhkan, jangan ada di diri Anda. Ya kan? Kalau Anda perlu emas cincin cuma 3 gram, ya jangan sampai 10 jari kasih cincin semua lah. Kalau Anda mahasiswa perlu ngirit, perlu makan, kalau makan pakai tempe tahu sudah kenyang, ya nggak usah makan pakai burger atau Kentucky.
Ya kan? Karena apa? Penghasilan itu zaman sekarang adalah penghasilan dikurangi ego sama dengan sip. Kalau dulu orang kan punya penghasilan dikeluarkan berapa, sisanya ditabung ya toh. Nah, kalau sekarang orang punya penghasilan, begitu dapat duit, nggak mikir nabung, beli apa ya enaknya ya, beli apa ya, gitu. Sehingga apa? Nggak nabung. Begitu beli apa, berarti kan belum tentu itu dibutuhkan toh. Berarti ego. Mobil itu yang penting rodanya muter toh. Makanya saya pakai Kalia juga alhamdulillah, pakai Pajero juga alhamdulillah, pakai Alphard juga alhamdulillah. Artinya apa? Fungsi mobil apa? Supaya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Sisanya buat apa? Investasi yang jangka panjang. Terakhir, saya kasih ilustrasi. Ini berdua lagi nih. April sama Cani. April punya gaji 10 juta. Dede. Kamu? Ini April. Ini? Cani. Ya udah April sama Mei lah. April 10 juta, Mei 10 juta. Setahun sama-sama nabung dia. 5 juta, 5 juta. Ya kan berarti setahun terkumpul 60 juta. Oke lah. Terus waktu itu kan 60 juta itu dia beli tanah untuk rumah. Tapi dia beli tanah untuk kebun. Nah, sama-sama beli tanah kan ya. Dia beli tanah untuk bikin rumah, dia beli tanah untuk bikin untuk buat kebun. Tahun berikutnya kan nabung lagi nih, sama-sama nabung lagi, dapat nabung lagi. Dia mulai nyicil bangun rumah, dia nambah kebun lagi 1. Ya toh? 60. Tanamin kelapa. Ini rumah. Nabung lagi setahun, rumah jadi toh. Nambah lagi dia. Kebun lagi. Dia masih keleleran tuh, masih ngontrak, masih segala macam. Tapi kebunnya sudah ada 3 petak. Dia baru 1 petak ditambah rumah. Tahun keempat, ini duit lagi, kumpul lagi, nabung lagi. Dapat 60 juta lagi. Mulai dia nyicil mobil. Beli mobil nih. Wow, gaya punya rumah, punya mobil. Dia belum punya rumah, belum punya mobil. Punya kebun berapa? 4. Gajinya masih sama 10 juta. Nah, setelah dia punya rumah, punya mobil, nabung lagi kan. Tahun kelima, dia beli tanah buat kebun, nyiapin buat kebun toh. Karena sudah punya rumah, punya mobil toh, gajinya masih sama. Dia nyiapin lagi beli lahan untuk rumah. Udah tuh. Ini lahan untuk rumah, ini 4 untuk perkebunan. Begitu udah setengah sepuh, kan udah capek nih. Berhentilah dua-duanya. Dia sudah punya rumah, punya mobil, punya lahan buat kebun 1. Tapi yang si Mei punya 4 lahan, 5 petak ya. Yang 4-nya sudah ada kebun kelapa, yang ini baru buat rumah. Akhirnya apa? Mobilnya itu turun nggak harganya? Turun, segala macam. Dia masih bingung tuh. Sedangkan dia kelapanya berbuah nggak? Wah, bikin minyak, pabrik minyak, bikin ini kelapa yang segala macam. Sehingga cerita dalam 10 tahun ini tambah biasa-biasa, ini tambah kaya apa enggak? Nah, karena apa? Dia berpikir produktif. Yang ini berpikir konsumtif. Nah, ini bedanya. Anda harus ngikutin yang seperti Mei, jangan April. Oke. Mungkin di mata orang dia lebih kelihatan sukses. Rumahnya bagus, mobilnya bagus. Wah, kan keren ya, mewah ya, sukses ya. Dia bikin pabrik minyak, jual kelapa, bikin kue segala macam. Setelah itu baru dia bikin rumah. Setelah itu dia bikin mobil. Dapat rumah, dapat mobil, masih punya 4 perkebunan. Dia punya rumah, punya mobil, baru punya 1 kebun. Belum tentu juga ditanamin. Quote-nya apa? Mulai sekarang Anda harus berpikir produktivitas, jangan mulai berpikir konsumtif. Itu bisa dilakukan kalau Anda sanggup menunda kesenangan sesaat. Di mata orang, dia punya mobil, dia belum punya mobil. Kira-kira
Lebih kaya mana? Dia. Tapi 5 tahun kemudian dia punya mobil, punya rumah, masih punya 4 perkebunan. See you next time. Wede. Oke, thank you so much Pak Yon. Kita foto dulu bersama kali ya. Oke. Oke, Cani April tolong fotoin ya. Kanin handphonenya lagi di charge. Langsung aja dari anak-anak ke depan terus madep sana gitu ya Pak. Kita di Ya. sini. Oke. Yang dari Zoom boleh juga on cam. Kanin coba view galeri. Saya mau ikut itu sebenarnya pembekalan RC. Oh iya, siap. Yuk on cam. Ya. Ayo foto ya. 1, 2, 3, lagi. 1, 2, 3. Dah, ini. Oke, thank you. Kalian screenshot Ya. dulu ya, sebentar. Kalian screenshot dulu. Bagaimana caranya produktif? Beli barang yang bisa Oh, menghasilkan. foto dulu Pak. Ya. Oke, sip. Dah. Beli Thank you barang yang semuanya. bisa menghasilkan. Thank you semuanya. Assignment-nya Kanin give di Aidu, oke? Apa sayang? Udah ngerjain ya? Ya udah, oke. Ya. Thank you semuanya. Bye-bye.